teman-teman semua, berjumpa lagi di channel Pasti Bisa. Baik, kali ini kita bahas fisika kelas 11 tentang vektor. Kita start dari nomor 1. Perhatikan gambar gaya-gaya di bawah ini. Gambarnya ini ya, yang ditanya besar resultan ketiga gaya tersebut. Nah, kalau ada dua ya, berarti sigma dari F itu ada sigma F dari X-nya, dan yang terakhir total ya sigma F-nya dari Y gitu. Kalau ada kata resultan, kalau di sini kan artinya ketiga gaya itu anggaplah total ya. Resultan total gaya itu rumusnya adalah sigma L-nya ya. Katakan L gitu ya. Sama dengan akar dari fx sigma fx ya. Fx kuadrat ditambahin sigma dari fy kuadrat gitu ya. Ini rumus dari resultan total gaya. Jadi total gaya itu lambangnya L yang besar ya. Itu namanya resultan gitu ya. Jadi langsung aja ke soal. Berarti sigma dari fx dulu kita cari, ya nggak? Berarti yang sumbu x itu mengarahnya pasti ke arah kanan. Itu berarti ini saya beri atas ini yang kiri F1, atas F2, yang bawah F3. Jadi kalau ke arah kanan F2 ya. Kalau sudutnya dia nempel dekat, berarti kosinus 60 ya kalau kedua. Kalau untuk yang ketiga, berarti F3 nempel di sudut 53 ya. Berarti pakai F3 cos 53 derajat. Kalau untuk yang pertama berarti sudutnya tidak mempunyai ya, karena sifatnya ngepas di horizontal gitu ya. Jadi kita hitung kalau horizontal itu dia X-nya ya. Kalau X itu berarti horizontal. Kalau yang sumbu Y namanya vertikal. Atas bawah ya. Kalau misalkan horizontal itu kanan kiri. Kalau untuk vertikal atas bawah. Jadi yang sumbu X itu ke arah kanan, berarti F2 nya pakai yang cos 60 derajat. Kalau arah kanan plus ya. Kalau ada kata di sini kan kalau arah kanan itu vektornya plus. Kemudian arah yang kiri bertanda negatif. Kalau posisi vertikal, kalau arah atas bernilai positif dan arah bawah bernilai negatif gitu ya. Kalau ketiga juga ke arah kanan ya. Berarti F3 kali cos 53. Kemudian F1 nya ke arah kiri, berarti dia min ya, F1 gitu ya. Maka sigma Fx sama dengan F2 nya kan 10 ya, 10 Newton kali cos dari 60 itu setengah ya, ditambahin F yang ketiga kan 5 Newton dikali cos 53 3/5 dikurang F1 nya ke kiri, kurang nilainya 5 ya. Jadi maka sigma Fx sama dengan 10 kali setengah kan jadi 5 Newton. Ditambahin
5 kali 3 kan 15/5, jadi 3 Newton. Tinggal kita kurangin 5 Newton. Maka di sini cara cepatnya 5 Newton kurangin 5 kan pasti akan coret ya. Sisanya menjadi 3 Newton sigma Fx ya. Kemudian kita cari total gaya sumbu vertikal, yaitu Y. Akan menjadi, kita cari dulu ditentuinya. Kalau ke arah atas, berarti mempengaruhi si F2 nya, karena dia sudutnya kan jauh ya. Menjadi F2 nya kali sin 60. Kemudian kalau untuk arah F3 nya ke bawah kanan, berarti sumbunya ini ke arah bawah pakai sudut ya, tapi diketahuinya sisi miring, jadi ke arah bawah kan F3, maka ke arah bawah berarti sifatnya itu kan menjauhi ya, berarti dia depan ya, berarti F3 dikali sin 53 derajat gitu ya. Jadi maka kalau ke arah atas itu positif ya, berarti F2 kali sin 60 derajat. Kemudian F3 nya ke bawah negatif ya, ini gitu ya, berarti min F3 dikali sin 53 ya. F1 nya gak ngikut ya, karena sumbunya ngepas di sisi horizontal ke arah kiri, karena sudutnya 0. Sumbu Y nya nggak ikut ya, karena F1 nya arahnya ke ujung kiri tanpa sudut gitu ya. Sumbu Y F1 nya tidak ada, yang ada ke arah atas F2, ke bawah F3 gitu ya. Jadi kita cari sigma dari Fy sama dengan F2 nya itu 10 Newton, tinggal kali sin 60 itu kan setengah akar 3. Tinggal kita kurang F3 nya di sini kan 5 Newton, tinggal kita kali sin 53 itu 4/5 ya. Jadi sigma Fy nya menjadi 10 kali setengah kan 5 akar 3 Newton, dikurang 5 sama bawah 5 kan coret ya, maksudnya yang ini sama yang bawah kan coret, sisanya 4 ya, berarti 4 Newton. Maka total gaya sumbu vertikalnya menjadi 5 akar 3 kurangin 4 dalam satuan Newton gitu ya teman-teman. Jadi yang kita tanya resultannya, berarti R nya itu akan menjadi akar dari sigma Fx nya kuadrat ditambah sigma Fy kuadrat gitu ya. Jadi kita hitung dulu nih. Jadi sigma dari Fx yang ini dapatkan 3 ya. Berarti ini 3-nya itu dikuadratkan. Tinggal kita tambahin ya. Kalau Fy kan tadi dapatnya yang ini ya. Masukin aja 5 akar 3 dikurangin 4 dikuadratin gitu ya. Maka resultannya itu akar 3 kuadrat 9 ditambah ya. Untuk 5 akar 3 kuadrat, 5 akar 3 itu kan akar 75 ya, 25 kali 3. Jadi hasilnya 75 ya. Tinggal kita kurangin gitu ya. 5 kali 4 kan 20 ya. Kemudian 4 kali 5 jadi 20, berarti min 40 akar 3 ya. Tinggal kita min kali min kan jadi plus 4 itu 16 ya kuadrat gitu ya. Maka berarti R nya
resultannya menjadi 9 ya. Tambah 75 itu 84 tambah 16. Jadi hasilnya 100 dikurang 40 akar 3. Gitu ya. Berarti dalam satuan Newton. Gitu ya caranya. Kita lanjut ke nomor 2. Soalnya ini resultan vektor akan bernilai 0 jika ditambahkan vektornya berapa ya. Berarti kita cari dulu nih. Berarti syaratnya ada kata resultan vektor itu nilainya harus 0 ya. Kita cari yang pertama itu sigma dari fx totalnya ya. Kalau dia ke arah kanan itu berarti warna biru aja. Kalau ke arah kanan ke sini berarti F1 dia nempel cos 37. Sedangkan F yang ketiga juga ya cos 37 gitu ya. Kalau kedua ke arah kiri horizontal berarti F2, kalau jauh berarti dia sin 30 derajat karena nempelnya vertikal ya. Maka ke horizontal berarti jauh sudut nih karena depan berarti sin 30. Kemudian kita cari sumbu vertikalnya ke arah atas. Dia nempel ya F2 cos 30 derajat. Kemudian kalau F1-nya juga ke atas, berarti jauh ya, karena nempel di horizontal. F1 sin 37 derajat. Kalau ke bawah, berarti F3 ya yang ke bawah. Berarti jauh, berarti sin 37 derajat. Jadi maka yang sumbu X ke arah kanan positif F1 cos 37 derajat ditambahin F3 cos 37 derajat. Kalau ke arah kiri F2 nya dikurang F2 sin 30 derajat gitu ya. Maka sigma fx sama dengan F1 nya 20 Newton cos 37 4/5 ditambahin F3 nya sama 20 ya, 20 Newton dikali 4/5 tinggal kita kurang F2 nya di sini kan diketahui 30 Newton sin 30 setengah ya. Ini coret bawahnya 4 kan. Ini juga 4 ya. Ini 30 sama 2 coret jadi 15 gitu ya. Maka sigma dari fx akan menjadi kan 4 kali 4 kan 16. Tambah 16 lagi 32 ya. Kurangin 15 jadi 17 Newton. Gitu ya. Kemudian kita cari sigma dari Fy gitu ya. Sumbu F yang sumbu Y ini ke arah atas positif F1 dengan F2 ini ya. Kalau ketiga ke bawah dia min ini ya. Jadi maka F1 sin 37 derajat atas tambah ya F2 nya yang cos 30 ya. Kemudian kita kurangin ke bawah F3 sin 37 derajat. Maka sigma Fy nya menjadi F1 nya kan 20 Newton sin 37 berarti 3/5 ya. Ditambahin F2 nya 20 Newton dikali cos 30 itu kan setengah akar 3 dikurang F3 nya 20 Newton sin 37 3/5 ya. Maka 20 yang bawah 5 coret ya. Sama ini. Jadi 4 di sini 4 gitu ya. 20 bawah 2 coret 20 jadi 10 ya. Maka sigma Fy nya sama dengan 4 kali 3 kan 12
4 kali 3 sama 12. Habis ya. Sisanya berarti 10 akar 3 Newton. Gitu ya. Jika resultan vektornya bernilai 0, maka total dari gaya X-nya itu sumbu horizontal 17 Newton. Sedangkan total gaya dari sumbu Y itu vertikal hasilnya 10 akar 3 Newton. Itu ya. Baik, kita lanjut ke nomor 3 ya. Dua buah vektor kecepatan P1 dan P2 saling mengapit 60 derajat. Resultan kedua vektor itu sebesar sekian ya, yaitu 38. P1 banding P2 kan 5 banding 3. Yang kita tanya besar vektor P1 P2 nya berapa. Kalau sudut apit itu theta gitu ya. P1 banding P2 kan 5 banding 3. Maka kalau banding jadi per ya. P1 P2 nya 5/3 kan. Ini kali silang ya. Jadi P1 nya menjadi 5/3. V2 nya kiri bawah ke tengah kan. Ini pindah luas. Jadi maka rumusnya R nya kuadrat sama dengan V1 kuadrat ya, tambah V2 kuadrat min 2 kali P1 kali V2 cos theta ya. Jadi R nya kuadrat sama dengan P1 nya di sini kan 5/3 V2 open close kuadrat tambah P2 nya kuadrat tetap. Yang P1 nya aja yang diubahkan. 2 kali P1 nya berubah menjadi 5/3 V2 kali V2 nya tetap dikali cos theta nya yang apit 60 derajat. Gitu teman-teman. Jadi R kuadrat sama dengan 5 kuadrat kan 25/9 ya. Ikut ya semuanya ya. Kalau ada dalam kurung ini ya. Jadi V2 kuadrat tambah V2 kuadrat dikurang ya. Ini jadi 10/3 ya. V2 kuadrat. Cos 60 itu setengah ya. Coret bawah atas 10 5 ya. Jadi R2 kuadrat kan kalau angkanya nggak ditulis 1 kan penyebutnya 9, yang atasnya sama ya. Jadi 25 tambah 9 dibagi 9 kan. Close dari P2 kuadrat dikurang 5/3 V2 kuadrat gitu ya. Berarti R kuadrat sama dengan 34/9 P2 kuadrat dikurang 5/3 V2 kuadrat gitu ya. Berarti R kuadratnya menjadi ini penyebutnya samain 9 sama 3 kan 9. Yang kirinya tetap dikurang ya. Ini jadi 3 jadi 15 dari V2 kuadrat. Jadi maka hasilnya 19/9 V2 kuadrat gitu. Tinggal kita masukkan 38-nya kuadrat sama dengan R-nya 38 ya. 19/9 kali P2 kuadrat. Maka di sini P2 kuadrat sama dengan 38 kuadrat itu 1444 ya. Kalau yang kanan ke kiri balik kan. Jadi 9/19. Yang bawah coret, atasnya coret kan. Ini habis. Yang ini jadi 76 ya. Jadi hasilnya kali 9 684 ya. Maka V2 nya menjadi akar dari 684 gitu ya. Akar dari 684 itu salah satunya menjadi 36 ya, dikali 19. Maka akar 36 ini dikeluarin ya ini. Jadi 6 akar 19. V2 nya ketemu ya. Kita lanjut berarti ke V1 nya ya. Masukin yang ini ya.
yaitu 5/3 kali V2. Maka 5/3 tinggal kita kali. V2 nya jadi 6 akar 19. Itu ya. Jadi coret kan, jadi 2 kan, ini habis. Jadi sisanya 5 kali 2 kan jadi 10 akar 19. Dapat ya? Maka di sini besar vektor P1-nya ini 10 akar 19 dan P2-nya itu 6 akar 19. Paham ya teman-teman? Kita lanjut ke nomor 4. Dua buah vektor memiliki besar yang sama, yaitu gaya F ya. Bila besar resultan kedua vektor itu sama dengan 2F, yang ditanya di sini sudut apit. Nah, dengan kata sudut apit itu lambangnya theta yang kita tanya. Jadi pakai rumus sama seperti di nomor 3 ya, yaitu R yang gede sama dengan akar ya. Bukan akar berarti seperti biasa karena sudut apit, karena ada kata dua buah vektor itu besar yang sama menjadi F-nya. Itu dari F1 itu harus sama dengan F2 menjadi F. Gitu ya teman-teman. Jadi langsung aja R-nya itu akar ya. F1 kuadrat tambah F2 kuadrat dikurangin 2 kali F1 kali F2 kali cos theta. Gitu teman-teman. Maka L-nya itu menjadi, maka yang R itu jadi 2F ya resultannya. Jadi pindah ke kiri kuadrat ya anggapan. F1-nya di sini tuh kan jadi F kuadrat tambah F kuadrat kan, karena yang F1 F2 nya jadi F ini sama ya. Diketahui adalah dua buah vektor, jadi kita kurang 2F kali F ya, kali cos theta gitu ya. Jadi 2F kuadrat sama dengan F kuadrat tambah F kuadrat jadi 2F kuadrat dikurang 2F kali F jadi F kuadrat juga dikali cos theta gitu ya. Maka yang di sini sama yang ini pindah kiri ya. 2F kuadrat ini positif ke kiri jadi min 2F kuadrat sama dengan minus 2F kuadrat kali cos theta gitu ya. Maka 2F kuadrat kurangin yang sama itu jadi 0, tinggal kita bagi min 2F kuadrat gitu ya, setara dengan cos theta gitu ya. Maka cos theta-nya min berarti tetap aja jadi, karena cos itu kan istilahnya samping per miring gitu ya di dalam trigono. Jadi kalau misalkan kalau samping per miring berarti maka dia kalau cosnya misalkan hasilnya 0, kalau misalkan cos 90 itu kan bernilai 0, dan juga cos dari 270 juga 0 gitu ya. Berarti dia hasilnya tetap 0 ini ya enggak? Berarti 0 sama dengan cos theta. Maka yang terbentuk cos theta itu sudut apitnya ya cenderungnya 90 derajat. Gitu teman-teman. Semoga paham ya. Baik, kita lanjut ke nomor 5 ya. Dua buah vektor kan gaya masing-masing 10 Newton dan 5 Newton akan saling mengapit sudut 120 derajat. Tentukan besar resultan kedua vektor. Nah, dia pakai apit ya.
dia apit itu pakai yang R kuadrat, sama seperti nomor 3 dan nomor 4 ya. R kuadrat kan pakai F1 kuadrat tambah F2 kuadrat dikurang 2 kali F1 kali F2 dikali cos theta ya. Kalau ada kata mengapit sudut itu theta ya teman-teman. Kalau 10 Newton itu anggaplah F1. Sedangkan 5 Newton anggaplah F2. Gitu ya. Jadi yang ditanya R kuadratnya sama dengan F1-nya 10 kuadrat ditambah F2-nya 5 kuadrat dikurangin 2 kali F1-nya 10 kali F2-nya 5 kali cos tetanya 120 derajat. Jadi R kuadrat sama dengan 10 kuadrat 100 ditambah 5 kuadrat 25 dikurang 2 kali 10 kan 20 kali 5 kan 100. Tinggal kita kali ya. Kalau 120 itu kan kuadran 2 ya. Kiri atas ya teman-teman. Ini kuadran 2 ya. Maka yang ke atas itu dia sinnya kan atas positif. Cosnya berarti yang min ya untuk 120 ini ya. Berarti 120 itu setara sudut yang tetap itu lawannya 60 ya. Maka cosnya berarti min dari 60 itu setengah. Gitu ya. Maka atas 2-nya bawa coret ya. Ini habis 100-nya jadi 50. Jadi R kuadratnya sama dengan 100 ya tambah 25 kan 125 tambah 50 kan karena min sama min ya ini ya. Min sama min jadi plus teman-teman. 50-nya tambah ya. Jadi 175. Maka R-nya itu akan menjadi akar dari 175 Newton. Akan menjadi akar 175 itu 25 bisa ya, kalikan 7 ya Newton, akan menjadi untuk akar dari 25 ini dikeluarin ya, akan menjadi 5 akar 7 Newton. Ketemu ya. Lanjut ke nomor 6 ya. Vektor-vektor F1 dan F2 mengapit sudut 150 derajat. Sedangkan besar vektor resultannya 10 Newton. Membentuk sudut 60 derajat terhadap F1. Maka besarnya F1 dan F2-nya berapa? Nah, berarti dia katakanlah karena siku-sikunya ini berarti anggaplah 90 derajat. Sedangkan bagian yang 60 derajat itu sebagai si alp theta ya, 60 derajat. Sedangkan sudutnya dia tergabung dari sudut siku-siku dengan sudut lancip ya. Ini gabungan ya. Berarti nilainya di sini 150 derajat. Itu anggapanlah alfa ya, 150 derajat. Gitu teman-teman. Kalau 150 derajat itu gabungan dari siku-siku dengan lancip yang ini. Gitu ya bentukannya. Nah, berarti kita cari langsung ya. Karena F1-nya ngadap depan ya. Berarti F1-nya tinggal kita kalikan. Berarti ngadap. Berarti F1 tinggal kita kali sinus 150 derajat kan. Sama dengan untuk berarti yang resultan ya berarti ya. Resultan ya. Berarti sin itu semuanya ngadapnya depannya. Berarti F1 itu ke arah depannya 150 ini. Sama dengan resultan yang di atasnya ini
berarti ngadap depannya kita kali sin gitu teman-teman. Berarti sin itu ngarahnya ke arah siku-siku ini ya. Berarti 90 derajat ya. Jadi F1 nya ditanya ya, tinggal kita kali sin 150 itu lawannya 30 ya, karena kuadran 2 kan sin nya kan plus ya, berarti hasilnya setengah, sama dengan L nya kan 10. Sin 90 itu kan 1 ya, jadi maka F1 nya sama dengan 10 dikali ya, untuk yang setengahnya kan di kiri, pindahin ke kanan jadi 2/1 2 ya, jadi F1 nya 20 Newton. Ketemu ya F1, sedangkan kita cari F2 nya, tinggal kita kali sin ya, karena F2 nya kan di bagian ke arah kiri, ngadap depannya berarti total sudut yang ini kan mengapit, yaitu 150 derajat teman-teman, sama dengan terhadap resultannya tinggal kita kali aja ya nggak, karena resultan ini kan tengah ya, berarti dia ke arahnya 60 ya, yaitu sin 60 derajat. Maka F2 nya ditanya, tinggal kita kali sin dari 150 itu kan setara 30 ya, kuadran 2 sin nya itu positif, maka jadi setengah, sama dengan resultannya 10, tinggal kita kali sin dari 60 itu setengah akar 3 ya, maka yang kiri setengah, kanan juga setengah. Kalau dikali ini bisa ya coret ya, maka F2 nya menjadi 10 akar 3 Newton gitu ya teman-teman. Kalau untuk soal seperti ini tentunya cara enak ya, berarti cara mudah itu memakai salah satunya aturan sinus teman-teman gitu ya. Kalau aturan sinus berarti F1 nya berarti ngadap depannya berarti ke arah sin nya itu F1 nya 90 ya, sikunya ngadap depannya jauh ya, sama dengan untuk mempermudah kalian ya, jadi resultan ngadap depannya dibagi sama sin resultan yang ini berarti ke arah total sudut ini ya, mengapit karena jauhnya 150 derajat. Jadi F1 nya ditanya sin 90 itu kan 1 sama dengan L nya 10 Newton dibagi sin 150 itu kan setengah, jadi maka F1 langsung karena bagi 1 ya segini ya, sama dengan 10 kalau bagi setengah itu kali 2 ya, 10 Newton kali 2 jadi 20 Newton, sama ya. Kemudian kita lanjut yang F2 ya, dibagi F2 kan ke arah kiri horizontal, ngadap depannya 60 ya, ini berarti sin 60 derajat sama dengan resultan dibagi depannya itu yang total ya, resultan itu ngadap depan berarti anggaplah total ya, karena resultan itu anggaplah total atau jumlah, ngadap depannya sudutnya apit ini ya 150 gitu ya, sudut gabungan gitu ya 150 derajat. Maka F2 tinggal kita bagi sin 60 itu kan setengah akar 3 sama dengan L nya kan 10 Newton dibagi sin 150 itu setengah ya, maka kiri kanan bisa ya, setengahnya ini coret ya, sisanya F2 nya menjadi akar 3 nya kiri bawah disilang ke kanan atas ya,
Jadi kali ya silangnya, yaitu F2-nya itu sebesar 10 akar 3 Newton. Paham ya teman-teman? Sampai di sini untuk nomor 6 ya. Kurang lebihnya mohon maaf di video ini. Sekian, terima kasih.